Bagaimana pola minumnya diatur. Kenapa kebanyakan lansia itu sakit pinggang gara-gara dehidrasi, kekurangan minum. Dan minum sehari berapa liter, Mbak? Aku 2 liter setengah. Berarti kali Pak Jual. Saya pasien 1, saya pasti 3 botol. Luar biasa. Usia berapa jenengan, Mbak? Aku lahiran 68. Berarti sekarang berarti 57, Mbak. Alhamdulillah. Masih ketok kayak umur 30 tahun. Anaknya itu, anak saya. Ya, jadi luar biasa. Makanya kenapa Mbak Uti ini masih sehari pijat berapa orang, Mbak? Paling minimal 7. Luar biasa. Pagi 3, sore 4. Luar biasa. Antar pondok. Oh, antar pondok. Oke, ditiru Bu. Ini yang jenengan yang terapis perempuan ini mulai hari ini ikuti. Itu dulu ini yang juga saya lakukan. Jadi satu terapi satu orang itu harus minum 1 gelas, minimal 1 gelas air putih. Yang air putih itu harus. Jadi itu yang, dan kalau saya biasanya kalau untuk pasien itu saya ajarkan, Mbak, pokok jangan dengar azan minum 1 gelas. Berarti minimal berapa kali? 5 kali. Bonusnya biasanya habis makan, mau makan, ngombe obat, pakai air putih, itu bonusnya. Itu kalau beliau mereka itu bisa melakukan insya 2 minggu itu pinggangnya rilis biasanya. Hampir mayoritas lansia itu jadi pinggangnya karena dehidrasi, kurang minum. Sisi lain ada lagi mungkin juga faktor osteoporosis juga bisa. Jadi ini akupresur ini sudah sering saya sampaikan. Yang mungkin yang hari ini yang sering ikut kelas saya mungkin sudah tidak asing ya. Jadi terkait dengan akupresur itu adalah pemijatan di titik-titik pada jalur doa. Ini Pak Putri pointer nih bahas tentang meridian. Apa berapa titik Pak Putri? 1000 titik Pak? Oh enggak. Totalnya ada 364 titik, di telinga ada 220 titik ya. Jadi di kepala banyak. Jadi kalau mau dianu hampir 1000 lebih kalau mau menghafal jaringan. Saya tidak lupa. Jadi pemijatan menggunakan tangan. Jadi tadi itu berarti non invasif, hanya bisa menggunakan tangan. Tangan itu boleh jempol, boleh jari, boleh siku, boleh tangan ya, boleh telapak. Adalah satu gambaran. Monggo, yang penting tidak membuat ini memar, tidak membuat luka otot, ya, artinya tidak berlebihan. Bahkan bisa menggunakan alat bantu, biasanya berupa kayu yang tumpul, ya, yang tidak runcing. Juga pakai resin, boleh. Sekarang banyak menggunakan alat-alat bantu yang dijual-jual di Shopee, ya, baik. Monggo, yang penting intinya tidak melukai. Terus pemijatan disesuaikan dengan ini kemampuan pasien. Nah ini mohon maaf, ini Mbak, ini yang saya tidak sepakat dengan pola metode pemikiran zaman dulu. Tidak sepakat, tapi itu kan pribadi saya loh ya. Artinya ini secara umum. Karena apa? Nah orang dulu dan ini juga masih banyak praktek. Kalau pasien kesakitan malah dicekke sampai mancal-mancal itu karena apa dasarnya? Saya sudah mempelajari ada ilmu pengobatan dari apa namanya itu loh, Mesir yang zaman dulu kan ada relief itu kan di piramid ada gambar-gambar tukang pijet. Nah isloro aja diteruske misalnya itu pengertian. Artinya apa? Kita tidak boleh terlalu menyakiti. Ya, kalau memang mereka sudah sakit tetapi masih bisa tahan, tidak masalah. Apa ciri khas mereka tidak tahan itu kalau itu? Terus yang kedua, yang paling rendah, angin mangani. Ada lagi yang paling umum, ngotot. Jadi pijet sini, ini sikilnya kencang gitu ya. Jadi biasanya sikilnya kayak gitu terus, artinya dia sudah melawan. Itu kalau dipaksa apa terjadi? Memar. Terjadi lagi apa dampaknya? 3 sampai 1 minggu. Nah itu ya. Jadi itu biasanya masih stone biasanya.
Mas Sultan pasarnya dipijat turun enggak? Keturun aku. Oh berarti enggak, oh berarti aman. Pokok pasir dipijat kok keturun, berarti kondisi dia aman, ya. Jadi pijatannya menyenangkan. Kecuali pasien saya yang bisa tidur tidak pijat. Saya sering berprotes sama tim saya. Pak, omongnya garing larang ya, saya juga lompor. Aku orang larani, kita itu pas ya. Coba tak lepas dulu, gak kerasa. Tak tambahin kesakitan. Terus aku piye mijetnya? Oh berarti milih saya kuat kau. Ya tapi saya ngantri kok jauh kayak gitu ya. Oke. Terus tujuan pijatan adalah mengembalikan keseimbangan jenjang tubuh. Jadi panas tubuh diseimbangkan. Nanti kalau kekurangan panas kita kedinginan. Kita nanti kekurangan dingin kita sumuk kepanasan. Termasuk organ-organnya diseimbangkan fungsi-fungsinya. Tidak boleh satu pun organ yang tidak bekerja dengan baik. Lambung harus fungsi dengan baik, limpa, ginjal, jantung, liver dan seterusnya, bahkan otak, ya semuanya harus berfungsi dengan baik. Caranya bagaimana? Diseimbangkan. Jadi kalau dijelaskan ini panjang sejarahnya, teorinya. Percepat. Apa manfaatnya? Jadi gini. Sekarang saya boleh nggak tanya, apa bedanya ketika jenengan sakit kepala, Pak Adil, sakit kepala, terus minum obat dengan sakit kepala, sembuh dan minum obat, terus sakit kepala sembuh dan dipijat. Ayo, apa bedanya? Kalau dipijat lebih permanen sembuh. Kalau minum obat nanti. Takut tergantungan obat. Oke, monggo. Nanti saya belum ngomong benar salah loh ya. Monggo, itu pendapat jenengan. Pak Ruston, apa? Bedanya sakit kepala kok sembuh dengan minum obat, panadol, terus sakit kepala sembuh dengan dipijat. Ayo. Enak ya. Oke. Kalau obat kalau sudah masuk langsung dalam pemotretan. Oh, wes itu pendapat jenengan loh ya. Ayo, Bunur, Bunur. Ben gak ngantuk ya. Kita ajak ngobrol. Jadi gini ya, ini saya kasih ilustrasi yang sederhana. Saya tidak ngomong efek samping macam-macam. Jadi kalau kita sakitnya ringan, kok suka dipakai obat, ya. Itu nanti gini, ibarat jenengan, rumah jenengan itu lampunya itu pedot. Mek ngono tok lho, umumnya ganti dhewean yo wong, Pak. Kalau lampu teras pedot jenengan, manggil tukang listrik ta? Enggak berani sama listrik. Oh. Jadi suka minum obat. Jadi enggak pernah. Mungkin boten. Ini guyonan. Jadi gini, analoginya orang yang suka minum obat itu yakiti obat sini. Jadi contohnya mek lampu pedot tok iku lho. Jadi golek itu kan wis. Pak, lampu pedot Pak, tolong gantekno. Jadi dia harus beli lampu dan juga harus bayari tukang listrik. Nek Pak Hadi Pak, nek pedot ya Pak, nanti dia tadi gantekno wong. Nah, sama artinya ini. Ketika pijat itu kita mengajarkan tubuh kita untuk menghasilkan ini loh. Ada dopamin aktif, endorfin aktif, sitosin, hormon itu aktif. Dia akan bisa meriliskan saraf itu sendiri. Artinya ketika lampu itu mati, kita tidak perlu lagi manggil tukang listrik. Cukup kita pasang sendiri. Karena tubuh kita diajari, orang rumah kita diajari untuk bisa pasang sendiri. Kecuali bapaknya. Terus mikirnya nek ke lampu mesti kesel terus. Jadi akhirnya mati. Trauma. Jadi gitu kan. Makanya lo kapan obat digunakan? Ya saat memang betul-betul nek darurat ya harus pakai obat. Contoh, ketika nanti jenengan pasang wifi ini pedot. Atau ndarani dhewe. Ya enggak bisa. Harus nanggung tukang wifi. Karena mereka yang punya otoritas. Sama ketika kecelakaan, UGD, sakit yang kronik itu harus ke dokter rumah sakit. Ojo kuwabe diayai. Jadi artinya kalau sesuatu yang memang bisa kita riskan dengan pemijatan, cukup dengan pemijatan. Tapi sing aneh, saya sering ketemu sama teman-teman saya tukang pijat itu,
nek orang sakit disarankan pijet, tapi kalau dia sakit dia minum obat. Lucu ya? Kalau saya ya pijet. Di sini ada nggak seperti itu? Iya itu. Pijet. Nek orang larang tuh ngomong aku nanti kono obat mas. Tapi orang lain sakit, akhirnya tak pijet ya gitu. Lucu gitu ya. Jadi usahakan dan jenengan harus ini berusaha ini supaya jenengan juga orang itu yakin trust dengan jenengan. Usahakan kasus-kasus yang memang itu sederhana, ringan, usahakan jangan selesaikan dengan cara dipijat. Kenapa? Soalnya ketika jenengan bisa menyelesaikan ke masalahnya, kesehatannya sendiri, maka akan lebih mudah untuk membantu orang untuk sembuh dengan kasus-kasus yang memang di dalam ranah sesuai dengan pemijatan. Paham ya? Nah, jadi saat itu Bu, saya sakit kepala, hampir mohon maaf kalau boleh tak sampai 10 tahun. Itu pokoknya sakit kepala, saya berusaha selesaikan dengan pemijatan. Sakit kepala, sakit gigi, sakit kesleo macam-macam. Jadi itu. Jadi hampir, alhamdulillah, hampir 10 tahun lebih itu tidak pernah minum obat. Dan saya tidak berharap ya. Jadi kenapa? Saya saya harus menjadikan pusat ini juga bagian dari eksperimen, bahwa ketika saya memijat orang itu tidak hanya saya dapat fee, saya dapat upah dari saya mijat, tapi betul-betul saya bisa membuktikan bahwa apa saran itu betul-betul bermanfaat. Pertama, saya tunjukkan pada diri saya sendiri, dan saya yakin ketika saya bisa merasakan manfaat itu, maka pasien saya juga merasakan manfaatnya. Nah, kayak begitu. Ini manfaatnya. Bisa dibaca. Syarat untuk melakukan pijat akupresur, pertama pikiran harus artinya terbuka. Jenengan betul jangan ada yang menghalangi keyakinan jenengan bahwa dengan pemijatan itu insya Allah bisa kita membantu orang sesuai dengan kompetensi kita, dan juga otomatis keluhan-keluhan yang memang di dalam kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Kita akupresur, ada orang patah tulang dipakai, bukan ranahnya ya. Itu ranahnya sangkal utuh atau dokter ahli tulang. Nah, gitu. Seterusnya, termasuk orang ada luka gangren diabetes, jenengan melu-melu, enggak pun itu bukan ranah jenengan. Nah, kan begitu ya. Itu ranahnya Pak Dayan, kasih herbal macam-macam romon gitu ya. Tapi untuk lukanya tetap ahli rawat luka sama penyakit dokter spesialis dalam. Terus keinginan untuk melakukan hal yang baik, artinya betul-betul yang serius. Ketika memang pengen belajar di terapi apapun, entah itu ramuan, entah itu refleksi, akupresur dan seterusnya, usahakan itu betul-betul dilakukan dengan serius. Bagaimana caranya? Ya tetap ikuti informasi zaman, ikuti. Maka kita harus belajar.